Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana fadlan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du faya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad atakum syahru ramadan syahrun mubarakun wa ya baghiyal khair abshir wa ya baghiyasy syarri aqsir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat tarawih Masjid Utama Pesantren Modern Khalifah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, yang senantiasa Allah melimpahkan hidayah untuk kita senantiasa mengisi hari-hari Ramadan dengan penuh taat dan ibadah kepadanya. Para jamaah, tentu hari ini kita ketahui bersama merupakan awal daripada bulan suci Ramadan. Ahlan wa marhaban biqudumi syahri Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamna minhu mutaqabbila wa tasallamhu minna mutaqabbila ya rabbal alamin. Malam ini merupakan malam yang tentu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kenapa berbeda dengan malam-malam sebelumnya? Karena malam ini merupakan malam yang telah kita nanti-nantikan. Malam yang seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia, menjadi ghurrah awal memasuki bulan suci yang mulia, yaitu Ramadan 1445 Hijriah. Para jamaah, tentu kita sadar dan tahu betul bahwa Ramadan yang akan kita lewati 1 bulan ke depan, tidak kurang dari 30 hari, merupakan Ramadan yang semuanya itu dari A sampai Z-nya merupakan bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa merupakan kasih sayang dari Allah? Ternyata Ramadan ini dan keutamaannya tidak pernah diberikan oleh Allah kepada selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, dulu pernah puasa, ada namanya puasa Daud, berarti zaman Nabi Daud. Betul, dulu puasa sebelumnya banyak umat-umat melaksanakan puasa, tapi tidak dengan keutamaan Ramadan. Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi hadisnya
yang dinyatakan oleh beliau mengatakan, ya baghiyal khair absyir, wahai orang pemburu kebaikan, absyir, terimalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan telah masuk di antara kita semua. Wa ya baghiyal syarr, dan orang yang senantiasa memburu keburukan, orang yang ahli maksiat, aksir, kurangilah bahkan jauhilah maksiat. Karena kalau hari ini, Ramadan ini, kita tidak terlepas dari maksiat dan dosa kepada Allah. Ramadan ini kita tidak semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Ramadan ini keimanan kita tidak meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan lagi kesempatan ini selain Ramadan yang akan kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita? Maka ada sebuah riwayat yang menceritakan sebuah cerita yang ini sangat viral di antara kita semua. Apa ceritanya? Rasulullah tempo hari beliau melaksanakan khutbah. Di antara khutbahnya itu beliau menapaki 3 anak tangga. Dan setiap anak tangga, kaki beliau menginjakkan kepada anak tangga itu, kemudian beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, dan tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Yang pertama apa? Ternyata beliau dibisiki oleh malaikat, dan malaikat itu mendoakan apa yang pertama? Doanya, wa man adrakal walidain falam yudkhilil jannata bihima. Orang yang mendapati hidupnya orang tuanya masih ada, tapi dengan orang tuanya ada, dia tidak berbakti sampai dia tidak masuk ke dalam surga. Rogima anfu rajulin, orang termasuk orang yang dipastikan dia celaka dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kata Rasulullah apa? Amin. Diaminkan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, tangga yang kedua beliau juga mengucapkan amin. Ternyata malaikat pun membisikkan doa. Apa doanya? Man dzukira ismi, barang siapa yang di antara umat Islam disebut namaku, man dzukira ismaka, barang siapa yang di antara umat Nabi Muhammad disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian tidak dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, ragima anfu rajulin, sungguh dia termasuk orang yang celaka. Kata Rasulullah, amin. Dan tangga yang terakhir, kemudian Rasulullah dibisiki pula oleh malaikat apa? Mengatakan, wa man adraka Ramadan summan salaha falam yughfar lahu ragima anfu rajulin. Celaka orang yang mendapati Ramadan, orang yang hidupnya dipanjangkan usianya, jasadnya sehat, dia sudah baligh, dia sudah mukallaf untuk melakukan kebaikan di Ramadan, tapi dia tidak melakukan sampai insalah, sampai Ramadan berakhir. Falam yughfar lahu, dipastikan dia akan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ragima anfu rajulin, orang tersebut termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan itu hari ini kita sadar mumpung masih di awal Ramadan, jangan sampai ibadah kita tidak bertambah, ketaatan kita tidak meningkat, keimanan kita senantiasa tidak bertambah, maka dipastikan kita termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, terakhir khatib saya akan menyampaikan 3. Perasaan di mimbar ke khatib ya. 3 pelajaran utama dari Ramadan. Sebagaimana jumlah avatar ada 3 ya. Apa? 1 avatar Eng, yang kedua Kiyoshi, dan avatar satu lagi apa? Kora ya, Kora, Eng, dan Kiyoshi. Maka hari ini pun kita akan mengambil 3 pelajaran dari Ramadan. Apa yang pertama? Ramadan mengajarkan kepada kita harus memperkuat hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba kepada Allah.
Bagaimana tidak, Ramadan ini salah satu kewajibannya berpuasa. Berpuasa mengajarkan kepada kita keimanan, kejujuran, dan rasa bahwa dirinya disaksikan oleh Allah. Kalau seandainya kalian tidak merasa itu, maka tidak akan mampu berpuasa. Datang ketemu orang, kemudian dia katakan, oh ini shaimun, saya puasa. Oh ternyata ketika di kamar mandi, dia sambil mandi, kemudian mulutnya dibuka, airnya kemudian menetes, pelan-pelan dia minum. Kemudian apa lagi? Mengatakan di depan guru-guru, ustaz-ustaz, oh ustaz dan ustazah, saya berpuasa. Tapi ketika masuk kamar, dia kepalanya masukin ke lemari, pelan-pelan, pilih makanan, kemudian dia buka pelan-pelan, kemudian dia makan dan orang tidak tahu. Ramadan mengajarkan, puasa mengajarkan hubungan vertikal kita kepada Allah. Bahwa ternyata bahwa setiap kita orang yang beriman ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujur itu penting, maka jujur itu hebat, maka jujur itu yang mengantarkan kepada kebaikan yang akan mengantarkan kepada surga. Maka Ramadan mengajarkan itu. Boleh nggak Ustaz Godin? Boleh nggak? Haram hukumnya bagi orang yang baligh, mukallaf, dia mampu, tapi dia tidak berpuasa. Maka ada sebuah kaul pendapat para ulama, orang yang mampu berpuasa, tidak ada uzur, kemudian dia sengaja batal, maka puasanya abadan abidin tidak bisa dikodok, ditutupi kekurangan dia berpuasa. Saking apa tuh? Saking apanya tuh? Dosanya besar. Kalau kamu sakit nggak puasa, maka bisa dikodok? Bisa. Perempuan lagi haid nggak puasa bisa dikodok? Di waktu yang lain bisa. Tapi orang yang sengaja bolong tidak berpuasa tidak bisa ditutup dengan kodok. Saking apanya? Dosanya besar. Maka sekali lagi Ramadan mengajarkan kepada kita hubungan vertikal kita kepada Allah. Kita harus termasuk orang yang jujur. Orang yang senantiasa punya integritas dan senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu, perasaan tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menguasai, yang mengawasi, tidak ada guru yang memperhatikan. Kemudian ingat dengan sebuah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya di mana Allah? Allah itu dekat, bahkan dekat daripada urat nadi kita semua. Makanya kita lihat cerita bagaimana di zaman Umar bin Khattab ada seorang pengembala, dia mengembala seekor kambing. Ya kalau kata orang Padang kambing, mengembala seekor kambing. Datanglah temannya yang membisiki, wahai fulan, Anda ini sedang mengembala berpuluh kambing. Ini punya siapa? Dia bilang punya majikan saya. Kemudian kalau begitu kita kerja sama saja sama saya. Apa? Karena majikan kamu tidak melihat, kamu sekarang posisinya jauh dari majikan, maka kalau begitu ya kita kerja sama saja. Kita peras ini susu-susunya. Susunya kita peras. Untuk apa? Kita jual. Nggak usah cerita kepada majikan kamu. Kalau enggak, untuk sementara kita subsidi silang, kita kawinkan silang. Ya, kita silang dengan kambing-kambing yang lain, bisa jadi kambing etawa, kambing ketawa, kambing tersenyum dan lain sebagainya. Disilangkan saja dengan yang lain, biar apa? Biar untung. Kan majikan kamu nggak lihat. Apa kata si pengembala tadi? Emang betul majikan saya tidak melihat, tapi innallaha hayyun la yamut. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah Maha hidup dan tidak akan mati menyaksikan saya. Maka dari situ kita dapat belajar bagaimana keteguhan orang tadi yang betul-betul dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan mengajarkan itu.
Jadi kalau orang yang biasa melaksanakan puasa, melaksanakan semua komitmen di Ramadan dengan baik, tentu dia akan keluar dari Ramadan, dia menjadi orang yang senantiasa diawasi oleh Allah dan senantiasa akan melakukan kebaikan-kebaikan yang sempurna, bahkan hidupnya akan memiliki integritas dan kejujuran. Satu, Ramadan mengajarkan penguatan, pengokohan hubungan vertikal, yaitu hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan keteguhan, kekokohan seorang muslim hubungannya dengan horizontal. Maksudnya apa? Dengan sesama manusia. Ramadan tidak mengajarkan individualis. Ramadan tidak mengajarkan hidup harus sendiri. Ramadan mengajarkan hidup kita berjamaah. Tarawih kita berjamaah. Sahur kita berjamaah. Apalagi berbuka puasa kita berjamaah. Maka tentu kebaikan-kebaikan yang lain juga harus berjamaah, termasuk kita senantiasa memperhatikan kondisi saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Banyak mungkin di antara kita teman sekamar, teman sekelas, mereka tidak mampu untuk membeli iftar. Ketika membeli sesuatu, ngeliatin hokcai, tahu hokcai? Tahu hokcai? Ngacai karena nggak punya uang, maka hadirlah rasa empati seorang santri. Saya belikan kamu, saya traktir. Apalagi saudara kita yang jauh di Palestina hari ini, ada tagline apa semangatnya? Jangan dibiarkan saudara kita di Palestina berpuasa tanpa berbuka. Artinya apa? Jangan sampai ditinggalkan orang Palestina sendirian tanpa apa? Tanpa ada bantuan. Viral kan? Kemarin ada seorang anak, dia ngikat batunya di mana? Di perutnya, di Palestina. Mereka bukan sedang apa? Bukan sedang tarik perut, bukan. Bukan sedang ngapa-ngapain, bukan. Justru mereka sedang kelaparan, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Bahkan kemarin cerita di Gorontalo itu, ketika Syekh datang, Syekh Taufik Al-Haj cerita, dia keluarganya satu persatu dalam tragedi 150 hari terakhir ini, ternyata kakaknya, adiknya menjadi korban kebiadaban orang-orang Israel. Dan hari ini kebiadaban belum selesai. Maka kalau kalian lihat di YouTube, di Instagram, dan di YouTube, di TikTok, dan seterusnya, itu bagaimana saudara-saudara kita melaksanakan tadi malam, karena di Palestina, di Mesir, di Saudi, itu tadi malam ya, mulai tarawihnya. Itu mereka tarawih dalam kondisi yang gelap gulita, di antara reruntuhan puing-puing bangunan, masjid, rumah, dan seterusnya. Hari ini kita hidup di Indonesia dengan sungguh nyaman. Hari ini kesempatan kita di pesantren bersama orang-orang terbaik, saling menguatkan dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Maka jangan sampai dia disia-siakan kondisi terbaik. Semangat kita berbagi, semangat kita memperhatikan orang, semangat mempedulikan kondisi saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini Ramadan mengajarkan demikian. Maka jelas dalam sebuah syairnya apa kemarin? Israel, masih ingat? Gelok pisan. Terus ingat? Israel gelok pisan. Terus sakedeung deui ge hancur, sing bisul nabujur saumur-umur, gitu ya. Itu doa kita untuk mereka. Ya biar Allah yang menghancurkan. Karena apa? Hari ini 150 hari lebih pengeboman, kebiadaban, penghinaan, kemudian apa lagi? Agresi yang brutal, itu nggak selesai. Ya, terus senantiasa diserbu, dilaksanakan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan hidup kita berdisiplin. Gimana tidak berdisiplin? Ya, kalian sahur boleh, makan apa saja? Boleh.
Tapi ketika ada azan subuh berkumandang, diawali sebelumnya dengan imsak, maka harus senantiasa menanggalkan makanan dan minuman itu. Ketika azan maghrib berkumandang pula, maka apa? Yang tadinya dilarang kemudian jadi boleh. Mengajarkan Ramadan hidup berdisiplin dan 10 sifat utama seorang muslim. Kata Syekh Hasan Al-Banna, diantaranya adalah munazzaman fi syu'unihi. Seorang muslim yang sejati itu ketika dia hidupnya senantiasa berdisiplin, maka dia akan sukses di masa yang akan datang. Tapi kalau seandainya tidak disiplin, tidurnya tidak disiplin, makannya tidak disiplin, bermainnya tidak disiplin, jadwal ngaji malah tidur, jadwal makan malah tidur, jadwal belajar malah tidur, jadwal main malah tidak disiplin. Maka kalau ghairu murattab, ghairu munazzam, maka tentu kita termasuk orang yang gagal. Maka 3 hal itu para santri pesantren Banu Khalifah yang harus kita ingat di awal, agar senantiasa Ramadan yang masih panjang ini, baru awal permulaan, semangat tarawihnya harus semangat. Kalau seandainya tidak semangat awal ini, bagaimana tengah atau akhir? Mangkana nihayatu mangkanat bidayatu musyrifah, kanat nihayatu musyrifah. Kalau awalnya sudah semangat, maka akhirnya akan bersinar gemilang. Tapi kalau awalnya sudah mendesu, sudah lemes-lemes, fibril, matanya ngadep ke kiblat, kalau ngantuk ke belakang nggak ngantuk, fibril. Ya, harus semangat. Harus semangat. Maka kalau semangat di awal, insya Allah tengahnya semangat dan berakhir juga akan semangat. Ramadan mencari manusia yang setia, bukan manusia yang memberikan harapan palsu. Apa harapan palsu? Di awal doang punya perhatian, sisanya ngapain? Nyakitin, ninggalin. Tapi Ramadan harus mengajarkan kepada kita menjadi manusia yang setia. Di awal dia penuh perhatian, di tengah penuh keseriusan, sampai kemudian kita mendapatkan sampai akhir prediksi yang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita song-song beberapa ke depan 30 hari ini dengan semangat yang tinggi, dengan ibadah yang senantiasa tidak loyo, tidak lemah, tancapkan dalam diri, tidak ada kata capek dalam ibadah, sampai kemudian betul-betul kita bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita, sampai kemudian Ramadan dikatakan oleh Al-Quran la'allakum tattaqun, kita termasuk pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.